Febran Jana Rizky, saya dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus vitamin. Yang pertama-tama yaitu studi kasus ada seorang anak perempuan berinisial X berumur 11 tahun dibawa ibunya ke puskesmas karena mengalami kesulitan melihat saat hari mulai gelap. Ia sering tersandung saat berjalan di sore atau malam hari dan tidak bisa mengenali wajah orang dalam pencahayaan redup. Kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa bulan, tetapi semakin memburuk. Kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa bulan dan semakin memburuk dan hasil pemeriksaan X mengalami gangguan penglihatan dalam cahaya minim yang mengarah pada diagnosis rabun senja atau nitakolopia akibat defisiensi vitamin A. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaannya. Yang pertama, terapi farmakologi apa yang direkomendasikan kepada anak tersebut? Dan yang kedua, jelaskan dosis, mekanisme kerja, efek samping, dan interaksi dari terapi farmakologi yang direkomendasikan. Dan yang terakhir, terapi non-farmakologi apa yang dapat mengurangi gangguan penglihatan tersebut yang tersebut menjadi lebih parah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rabun senja atau nyctalopia. Buta senja atau nyctalopia atau night blindness merupakan sebuah kelainan pada mata di mana mata tidak mampu melihat dalam keadaan gelap atau cahaya rendah. Penglihatan gelap pada mata berada senja akan sulit melihat dalam keadaan gelap atau cahaya rendah. Rabun senja disebabkan oleh rusaknya sel retina yang semestinya bekerja pada lingkungan minim cahaya. Pada penderita rabun senja, sel pada retina dapat menjadi rusak karenanya. Kekurangan vitamin A namun dapat pula diakibatkan oleh beberapa faktor seperti obat-obatan, mata minus, katarak, retinitis pigmentosa, dan bawaan sejak lahir. Oke, selanjutnya yaitu terapi farmakologi yang direkomendasikan untuk pasien. Tata laksana farmakologi retinitis pigmentosa seperti vitamin A atau beta karoten antioksidan dapat bermanfaat dalam mengobati pasien dengan retinitis pigmentosa. Tetapi belum ada bukti yang jelas pada saat ini. Sebuah studi komprehensif terbaru epidemiologi menyimpulkan bahwa dosis harian yang sangat tinggi dari vitamin A palmitat 15.000 memperlambat kemajuan sekitar 2% per tahun. Karena vitamin A berperan dalam pembentukan rodopsin untuk penglihatan gelap. Dalam literatur dikatakan apabila pasien rutin mengkonsumsi vitamin A akan dapat menunda terjadinya kebutaan untuk 10 tahun. Pada pasien juga diberikan neurotropik untuk meningkatkan fungsi sel-sel saraf penglihatan. Penderita dianjurkan untuk berkunjung secara teratur kepada spesialis mata untuk memantau kelainan ini. Sebaiknya dilakukan secara teratur setiap 5 tahun, termasuk untuk menguji lapangan pandang dan evaluasi elektrotrenogram. Dan selanjutnya dosis, mekanisme kerja, efek samping, dan interaksi dari terapi farmakologi yang direkomendasikan. Untuk dosis 1-3 tahun yaitu 2000 per hari. Untuk 4-8 tahun 3000 IU atau per hari. Untuk dosis 9-13 tahun 5610 IU atau per hari. Untuk dosis 14-18 tahun itu dosisnya 9420 IU atau hari. Untuk dosis 19 tahun ke bawah itu dosisnya 10.000 IU atau hari. Untuk selanjutnya dosis, mekanisme kerja, efek samping, dan interaksi dari terapi farmakologi yang direkomendasikan. Vitamin A di dalam retina diubah menjadi 11 kis retinal oleh enzim sel fotoreseptor mata, yaitu bentuk aktif yang berperan dalam proses penglihatan. Senyawa ini bergabung dengan opsin untuk membentuk rodopsin, pigmen yang peka terhadap cahaya. Ketika cahaya masuk ke mata, 11 cis retinal dalam rodopsin berubah bentuk menjadi altrans retinal. Perubahan ini memicu reaksi kimia yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf, lalu dikirim ke otak agar kita bisa melihat. Setelah proses ini, altrans retinal akan diubah kembali menjadi 11 cis retinal agar bisa digunakan lagi dalam siklus penglihatan. Untuk selanjutnya itu dosis, mekanisme kerja, efek samping, dan interaksi dari terapi farmakologi yang direkomendasikan.
Apabila dikonsumsi dengan takaran yang sesuai, vitamin A tidak akan membahayakan. Namun jika dikonsumsi dalam jangka panjang, kelebihan vitamin A dapat menyebabkan beberapa efek samping berikut seperti diare, kehilangan nafsu makan, sakit perut, muntah, kulit dan bibir kering atau pecah-pecah, mengantuk dan kelelahan, lemas, uring-uringan, rambut rontok, sakit kepala, demam, peningkatan frekuensi buang air kecil terutama di malam hari, dan yang terakhir pandangan kabur. Untuk selanjutnya, dosis, mekanisme kerja efek samping dan interaksi dari terapi farmakologi yang direkomendasikan. Terdapat sejumlah obat yang berpotensi menimbulkan interaksi jika dikonsumsi bersama dengan vitamin A. Beberapa interaksi yang dapat timbul antara lain, yang pertama yaitu menurunkan penyerapan vitamin A dari makanan jika digunakan bersamaan dengan orlistat, dan yang kedua menyebabkan pendarahan jika digunakan dengan obat warfarin, dan yang ketiga meningkatkan risiko timbulnya kondisi serius akibat tekanan dalam otak meningkat jika digunakan bersamaan doxycycline, minocycline, oxytetracycline, dan tetracycline. Dan yang keempat, meningkatkan risiko gangguan hati jika digunakan dengan obat simvastatin. Yang kelima, menyebabkan kadar vitamin A berlebih dalam darah jika digunakan bersamaan dengan retinoid, tretinoin, dan isetretinoin. Dan yang terakhir, menurunkan efektivitas vitamin A jika digunakan bersama dengan kolesteramin, kolesterol, dan sevelamer. Untuk selanjutnya, terapi non-farmakologi yang dapat mengurangi gangguan penglihatan tersebut menjadi lebih parah. Yang pertama, pasien dapat diberikan kacamata gelap untuk menghindari paparan sinar ultraviolet yang dapat memperburuk penglihatan pasien. Dan yang kedua, mengkonsumsi sayur-sayuran terutama pada sayuran berwarna hijau atau kuning, dan buah-buahan yang mengandung vitamin A seperti wortel, sayuran hijau, labu, mangga, telur, dan susu. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Oke, selanjutnya untuk pertanyaannya, yang pertama-tama, jika dilihat dari efek samping yang kompleks, apakah baik digunakan? Untuk jawabannya, jika dilihat penggunaan vitamin A sudah diekstrak melalui bahan kimia, memberikan efek samping yang lumayan kompleks. Tetapi di samping itu, terdapat banyak sayur dan buah-buahan secara alami yang mengandung banyak vitamin A yang tidak berbahaya dikonsumsi secara terus-menerus. Tetapi harus tetap diperhatikan agar tidak berlebihan. Selain itu, manfaat dari vitamin A dapat memperbaiki kesehatan mata serta sistem imun dan kesehatan dari kulit. Efek samping yang kompleks dapat berkonsultasi ke dokter lebih dahulu. Untuk materi yang dapat saya sampaikan, kalau ada salah saya minta maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.